tema kita hari ini atau pembahasan kita ya hari ini, yaitu tentang kondisi Indonesia saat ini. Kalian tahu lah ya, belakangan ini kondisi Indonesia itu lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya, benar sekali. Lebih tepatnya terjadi demo di mana-mana. Nah, kita sendiri ini kan sebagai pelajar nih. Kalian setuju nggak sih adanya pendemo atau demonstrasi atau tidak, itu kalian setuju nggak sih? Kalau bagi gue sih setuju banget sih, soalnya untuk mewakili rakyat lah. Oke, yang kedua, ini kan pendemonstrasi ini kan banyak nih terjadi nih. Nah, aku mau nanya dulu nih. Sebenarnya ada tahu nggak sih apa awal mulanya terjadi demonstrasi itu karena apa gitu kan? Tahu kan kayak yang aku nggak tahu siapa nanti malah, cuman kayak ada yang kelindas itu kan, ada tahu nggak kelindas itu siapa gitu, baju hijau. Kalau menurut saya ya, saya baca artikelnya atau melihat video ya, demo ini dipicu karena kemarin ada beredarnya sebuah video tentang anggota DPR yang sedang berlari karena sedang merayakan kenaikan gaji gitu, karena tunjangan mereka kan dinaikin juga per hari itu. Kalau menurut saya ya, mungkin ada yang tambahan ya. Tapi ya alasan mereka demo bukan itu aja. Kemarahan mereka berpuncak karena sebuah kejadian. Kalian tahu kejadian apa itu? Ya, kita tahu sendiri kejadian terjadi adalah penindasan ojol berhijau oleh mobil dari anggota Brimob Polri. Ya, benar nggak? Benar. Lanjut. Oke, topik yang kedua atau yang ketiga ya, yang kalian kita bahas tuh yang kedua atau yang ketiga yang kita bahas tuh terkait pembakaran gedung DPR yang marak terjadi di daerah-daerah Jawa sana. Ya, apakah itu gimana sih menurut kalian, menurut itu apakah itu baik atau ada buruknya terkait warga yang tinggal di sana atau terkait kita sendiri sebagai rakyat? Menurut saya sih pembakaran kantor DPR itu ya termasuk tindakan anarkisme juga sih, soalnya juga merugikan warga-warga sekitarnya atau apinya mungkin tersebar. Dan juga kemarin saya ada baca berita juga kalau dalam gedung itu juga di saat terjadinya pembakaran juga memakan dua korban, satu pegawai dan satu masyarakat umum ya kalau tidak salah. Kita tahu kan banyak terjadi demonstrasi mana-mana, ada pembakaran. Nah, ada tahu nggak sih gimana demonstrasi terjadi di Bengkalis tuh, gimana keadaannya? Tahu nggak sih? Oke, kondisi apa deh? Apa tadi? Kondisi demonstrasi yang terjadi di Bengkalis. Kondisinya lumayan santai sih, soalnya Bengkalis itu terkenal sebagai kota santai karena penduduknya pada mayoritasnya lah santai-santai, udah lanjut usia lah, pada inilah. Oke, kalau setahu saya ya, kalau demo di Bengkalis ini dikarenakan penyeberangan Roro. Kalau nggak salah itu penyeberangan Roronya macet, dan ya kayak yang bekerja kayak travel atau apa gitu macet untuk tidak bisa kerja karena menunggu Roro itu tersebut. Oke, kita lanjut. Dari maraknya terjadi kasus demonstrasi ini, menurut kalian ya, siapa sih yang salah dari demo ini? Yang salah apakah rakyat yang salah, mahasiswa yang salah, atau bahkan guru yang dihina oleh Menteri Keuangan ya? Menteri Keuangan salah, atau bahkan polisi sendiri yang salah, atau bahkan DPR sendiri yang salah? Apakah ada yang tahu gitu kan? Kalau menurut saya sendiri ya, yang salah dalam atau pemicu terjadinya demo ini ya udah pasti anggota DPR ya,
terutama mungkin dari Bapak Ahmad Saroni karena kemarin dia seperti mancing-mancing gitu. Terus juga kalau misalnya ada yang bilang aparat itu juga memicu terjadinya demo juga enggak sih, soalnya kan aparat ini hanya menjalankan tugasnya dari atasan gitu. Kan ada yang tambahkan? Ada yang mau tambah? Kalian tahu gak barang apa saja yang hilang di rumah Syarohni itu? Waduh, ini seru nih. Oke, yang pertama banget aku tahu yang hilang itu ada koper dan ada flash disk ya. Ya, dalam flash disk itu ada sebuah secret oleh Ahmad Syaroni yang mungkin nanti jeng ditampilkan oleh editor. Oke, terus ada yang tahu lagi ada apa? Seingatku sih ada yang dapat PS5 loh. PS5 hoki kali ya. Wih, banget sih sampai versi mata ada lagi. Wah, kemarin aku ada video beredar sih di medsos tuh, ada yang maling bathtub gitu. Bathtub ya. Ada kan? Sama patung-patung figur mungkin. Terus aku yang kaget ada nilai rapor SMP oleh Ahmad Syaroni yang mungkin tergolong ya, lihat sendiri tahu lah tuh nilainya gimana. Ada lagi? Yang mendapati surat tanahnya itu sih langsung kaya sih seharusnya. Waduh. Terus sama emasnya sama uangnya itu lumayan banyak ya. Itu bisa makan berapa tahun itu ya? Kiki, tahu-tahu rakyat Indonesia ini tahan 1 hari gak sampai Ki. itu udah habis sama WD Ki. Wow, slot ya. Slot ya. Oh ya, aku juga kaget banget yang ada barang mahal yang tergolong mahal banget ya yang diambil itu jam tangan. Sebenarnya itu 1 miliar atau 11 miliar sih sebenarnya. Jam tangan ya, tahu nggak? 1 miliar atau 11 miliar? Nah, iya kayaknya. Iya, mahal banget. Wow, sangat mahal ya. Terus ada yang lagi? Dan aku satu lagi nih, aku kaget banget tuh ada yang maling patung gitu loh, patung Spiderman atau apa sih namanya, Iron Man, foto Iron Man sampai dibawa-bawa ke medsos. Tapi ya sayang saya mungkin tuh bakal diambil lagi sih, mungkin diambil lagi sih itu patungnya atau gimana, bakal dibalikin nggak bakal ya. Terus ada mau Yang patung-patung itu kalau setahu saya ya, yang keluar di medsos itu ya, itu ada Syahroni itu mendatangi ke rumah mengambil patung tersebut. Iya. Jadi si Syahroni ini kayak bilang itu menjarah, kayak mencuri gitu tanpa izin gitu. Tahu saya ya. Tahu. apa lagi? Ada mau nambah? Dan kalian tahu lah, di saat penjarahan ini ternyata Ahmad Saroni ini tidak ada di Indonesia, alias berada di luar negeri. Tepatnya sih di Malaysia ya. Kabur. Ya tapi memang DPR memang pada pergi lari keluar sih memang. Ya memang itu karena takut ini. Oke, baik, mungkin sekian saja ya podcast dari kita. Ya mungkin besok ada part 2 atau gimana, nanti kita menjelang besok aja kita ngomong-ngomong. Kita pamit dulu, saya Joseph, Van, Saya Eki. Saya Winsor. Goodbye. dadah, lagi sini.